harokat. Nah, untuk memudahkannya bagaimana? Kita buatkan nadom atau kita buatkan lagu. Bahwasanya harokat itu ada 8. Lagunya adalah bisa kita dengarkan. Nadom mengenal harokat. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a i u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, dibaca an in un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasdid, dibaca didobelkan. Ini adalah cara mudah dan menyenangkan untuk menguasai tanda baca. Dari lagu ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya harokat itu jumlahnya ada 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, yang ketujuh sukun, dan yang ke-8 tasdid. Kemudian untuk prakteknya kita bisa menggunakan buku metode Anak. Tepatnya pada bab yang kedua, yaitu menguasai tanda baca. Menguasai tanda baca atau harokat. Di bab yang kedua ini, sebelum prakteknya, seorang guru diharapkan sudah memahami peta konsep yang akan dipelajari. Bahwasanya di bab yang kedua ini nanti akan dipelajari 8 tanda baca. Yang pertama fathah, kedua kasroh, ketiga dhammah, keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, yang ketujuh sukun, dan ke-8 tasdid. Baiklah, sekarang kita memasuki pengenalan fathah, kasroh, dhammah. Untuk memudahkan di dalam memahami tanda baca ini, kita buatkan tabel. Yang pertama, ada garis miring di atas huruf, namanya fathah. Namanya fathah, dibaca A. Dibaca A. Yang kedua, ada garis miring di bawah huruf, namanya kasroh. Namanya kasroh, dibaca I. Dibaca I. Yang ketiga, ada tanda mirip angka 9 miring. Ya, ingat angka 9 miring di atas huruf, namanya dhammah. Namanya dhammah, dibaca U. Dibaca U. Makanya di sini bisa kita lihat contohnya A I U, A I U, A I U. Kemudian untuk latihan prakteknya kita bisa lihat di halaman yang ke-34, yaitu latihan dasar fathah, kasroh, dhammah. Di metode Anaba ini, untuk belajarnya langsung dibaca, tidak usah diejek. Ya. Ingat, langsung dibaca, tidak usah diejek. Tapi anak sudah tahu, oh, ini fathah, ini kasroh, ini dhammah. Langsung saja
di latihan ini langsung dibaca A, I, U. Sama, ini masih pakai ketukan ya. A, I, U, Ba, I, U, Ha, I, U, Fa, I, U, Ga, I, Ju, Ha, I, U, Kho, I, U, Ga, Di, Du, Za, Zi, Zu, Ro, Ri, Ru, Za, Zi, Zu, Sa, Si, Su, Sha, Shi, Shu, So, Si, Su, Do, Di, Du, O, I, U, Zo, Zi, Zu, A, I, U, Lo, Zi, U, Fa, Fi, Fu, Ko, I, U, Ka, Ki, Ku, La, Li, Lu, Ma, Mi, Nu, Na, Mi, Nu, Wa, Wi, Wu, Ha, I, U, Ya, Yi, Yu. Ya, ini adalah latihan dasar fatkah, kasroh, dhammah. Setelah anak diajari ini, ya, kemudian sekarang masuki latihan harokat berbeda. Harokat berbeda. Ya. Huruf-hurufnya masih sama, tapi harokatnya berbeda. Yang harus diperhatikan harokatnya. Hurufnya sama. Contohnya A, A, La, U, I, La, Ka, Ta, Da, Ku, I, Ba. Bawahnya Na, So, Ro, Nu, Si, Ro, O, Ro, A, U, Ri, A, Da, Ka, Ro, Du, Ti, Ro, Do, La, Na, Du, Li, Ma, La, A, Da, Lu, I, Ba, Sha, Ha, Da, Shu, I, Da, Fa, A, Ha, Fu, I, A, A, Ma, Ro, U, Mi, Ro, A, Di, La, A, Di, Lu, Ro, I, Ma, Ro, I, Mu. Ya, ambil nafas dulu. Sekarang kita lanjut. Do, ri, ba, do, ri, du, fa, si, da, fa, si, du, ja, mi, la, ja, mi, lu, ko, ro, a, do, ri, u, fa, i, ma, fa, i, mu, ja, la, sa, ja, li, su. Terakhir fa, i, la, fa, i, lu, fa, li, ha, fa, li, u. Alhamdulillah ya, latihan harokat berbeda sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuki latihan variasi. Di latihan variasi di sini huruf-hurufnya berbeda dan perlu kita perhatikan pula yaitu harokatnya, yaitu fatkah, kasroh, dan dhammah. Langsung aja kita baca. Ingat masih pendek-pendek pakai ketukan. Kafuro, hasuna, rohima, ta'isa, rohiba, ruliho, haluwa, yusiro, nafiqo, zakiya, lahiqo, faqiro. Nah, sekarang bawahnya yaqizo, sakufa, hajuna, dadiro, syafusa, sakhifo, khuliqo, ghuliba, fa'alu, rasilu, yaminu, nasiru, hadatsu, rafi'u, kadibu, hafizu, khaliqu, qabahu, syajaru, haramu, wabu'u, jahadu, nazaru,
syarafu. Ya, terakhir ya. Januba wa'adu khotamu ahadu. Ya, alhamdulillah latihan variasi sudah kita selesaikan. Dan ingat ya, di latihan variasi ini adalah CBSA, cara belajar siswa aktif. Murid suruh membaca, guru tinggal mengoreksi, kalau salah diingatkan. Ingat, masih pendek-pendek. Kemudian di sini ada juga di bab yang kedua ini ada latihan melancarkan. Latihan melancarkan ini fungsinya apa? Supaya anak itu semakin banyak latihan membacanya. Sehingga dengan semakin banyak latihannya, maka nanti semakin lancar di dalam baca tulisan Al-Quran ini. Ya. Nah, sekarang ya latihan melancarkan. Ya. Masih pendek-pendek, bagi ketukan. Alima, karima, rohima, kalima, wadiba, syariba, rohiba, wariba, kutiba, duriba, guriba, kuriba, zukiro, kufiro, muniro, kudiro, amalu, yafilu, masalu, jahilu, badani, kasadi, kalami, karomi, goroku, barozu, labanu, jarotu. Ambil nafas dulu. Sekarang bawahnya. Fatinu, maliku, duhiya, syurika, fafasaku, fanadaru, fawabohu, fa'amalu, wa'amila, wa futiha, wa khuliqa, wa rufi'a. Alhamdulillah latihan melancarkan di latihan pengenalan fathah, kasroh, dhamma sudah kita lalui. Sekarang kita tinggal masuk berikutnya. Ya, kita masuki pengenalan berikutnya, tanwin. Ingat, tanwin ada 3. Fathah tanwin, kasroh tanwin, kemudian dhamma tanwin. Sama di sini juga ada tabelnya ya. Tabelnya cara mudah untuk memahami. Ya, cara mudah untuk memahami yaitu tanda baca. Ya. Kemudian di bawahnya di sini sama ada latihan. Ya, latihannya untuk dasar tanwin sama, ini juga langsung dibaca, tidak usah dibaca. Jadi langsung an, in, un, tan, tin, un, tan, tin, un, san, fin, fin, jan, jin, jun, han, hin, hun, khon, khin, hun, dan, din, dun, zan, zin, zun, ron, rin, run, zan, zin, zun, san, sin, sun. Ya, ini sekilas saja ya. Jadi caranya seperti itu, langsung dibaca, tidak usah diejek. Ya, yang penting anak sudah tahu, oh ini fathah tanwin, oh ini kasroh tanwin, ini dhamma tanwin. Ya. Kemudian sama di sini ada latihan harokat berbeda, huruf-hurufnya sama, tapi apa? Harokatnya berbeda. Ya. Yang fokus diperhatikan adalah harokatnya. Contohnya fa, 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 fatan, fa, fatin, fa, fatun, daroja, darojan, darodin, darodun, dalada, daladan, daladin, daladun, amala, amalan, amalin, amalun. Ini adalah contoh sekilas dari pengenalan tanwin, tepatnya pada latihan harokat berbeda. Kemudian sama
Berikutnya kita masuk, di sini ada latihan variasi. Untuk latihan variasi di sini huruf-hurufnya sudah berbeda. Yang perlu diperhatikan juga yaitu harokatnya. Kemudian sama di sini juga ada latihan melancarkan. Ya. Supaya apa? Semakin banyak dibaca, nanti semakin lancar. Kemudian sekarang kita masuk pengenalan yang ketiga. Gak terasa ya, jadi yang pertama tadi fathah, kasroh, dhammah. Kemudian pada pengenalan yang kedua tanwin, ada fathah tanwin, kemudian kasroh tanwin, kemudian dhammah tanwin. Sekarang tinggal yang ketujuh, yaitu sukun. Ya, sukun di sini apabila huruf disukun maka dibaca mati. Contohnya adalah di sini ada tabelnya ya. Tabelnya yaitu at, it, ut. Kalau di sini ada latihannya dasar sukun juga, ya, jadi langsung a, i, u, ab, ib, ub, at, it, ut, as, is, uf, aj, ij, uj, ah, ih, u, ah, ih, uf, ad, id, ud, an, id, ud, ar, ir, ur, az, iz, uz, as, is, us. Ini adalah contoh dari sukun, nanti bisa dilanjutkan. Bagusnya untuk di sukun di sini ditalkin dulu ya, biar anak itu semakin mengenal ya bagaimana cara membaca ketika disukun ini dengan baik dan benar. Bagusnya adalah ditalkin atau diberikan contoh dulu oleh gurunya. Kemudian di sini ada latihan sukun, sama kalau di sini hurufnya sama, kemudian harokatnya berbeda. Contohnya yang atas ini ghasala, yahsilu, falaha, yuflihu, kataba, yaktubu, nasoro, yansuru, qara'a, yaqra'u, doroba, yadribu. Ini adalah contohnya di sukun. Kemudian kita lanjut di latihan variasi. Latihan variasi di sini adalah huruf-hurufnya sudah berbeda dan harokatnya juga sudah berbeda, maka perlu diperhatikan, yaitu tulisannya ini. Sama, ini masih pendek-pendek. Adkaru, aflahu, akbaru, ahlaku, muslimu, mu'minu, muhsinu, musyriku, aslahu, muslihu, akramu, mukrimu. Ini adalah contoh di latihan variasi. Kemudian ada juga latihan melancarkan. Untuk latihan melancarkan di sini ya tinggal murid membaca, guru tinggal mengoreksi. Kalau salah diingatkan. Ini latihan melancarkan. Kemudian sekarang kita masuk di tanda baca yang terakhir atau harokat yang terakhir. Apa itu? Ya, setelah sukun yaitu tasydid. Tasydid itu seperti angka 3 yang tertidur. Maka dibaca double. Contohnya adalah ab, ib, i, u. Bisa dilihat ya di tabelnya. Kalau sudah memiliki bukunya, buku metode Anaba ini ada tabelnya. Ini cara mudah untuk memahami tanda baca, bisa dilihat di tabelnya. Kemudian di sini ada latihan dasar pengenalan tasydid. Langsung di situ berikan contoh ya. A, I, u, ab, i, u, ada, i, u, asa, ifi, usu, aja, iki, uju, aha, ihi, uhu, akho, ihi, uhu, ada, idi, udu. Ini adalah contohnya dari latihan dasar pengenalan tasydid, sama masih pendek-pendek ya. Iromanya biasa, belum kita kenalkan lagu ya untuk membacanya ini. Kemudian berikutnya yaitu latihan pengenalan tasydidnya. Di sini hurufnya sama tapi harokatnya berbeda. Yang perlu perhatikan adalah harokatnya.
Contohnya di sini lah kadzaba, kadzaba, ajala, ajala, hadaro, hadaro, fataha, fataha, masaka, masaka, kafaro, kafaro. Ya, ini adalah contohnya. Kemudian sekarang di sini berikutnya latihan variasi. Ya. Jadi memang belajar itu step by step. Ada latihan dasar, kemudian latihan harokat berbeda, kemudian ada latihan variasi. Ini huruf-hurufnya sudah berbeda, yang perlu diperhatikan adalah harokatnya. Watabba, rutiba, tujiba, fusila, razzaqo, soddaqo, masaka, fakkaro, yatatoharu, watohir, la'alla, yaghillu. Ini adalah contohnya, nanti bisa dilanjutkan. Kemudian sekarang latihan melancarkan. Ya, latihan melancarkan di sini ya, sama. Ingat CBSA, cara belajar siswa aktif. Mereka diminta untuk membaca secara mandiri, guru tinggal mengoreksi. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini saya sudah mengenalkan 8 tanda baca, yaitu fathah, kasroh, doma, fathah tanwin, kasroh tanwin, dan doma tanwin, kemudian sukun dan tasdid sudah kita selesaikan. Nah, di akhir bab yang kedua ini, menguasai tanda baca ini ada evaluasi. Anak diminta apa? Untuk membaca ini. Kalau mereka sudah bisa baca ini dengan baik dan benar, berarti target goal dari bab yang kedua dari buku metode Anaba ini sudah tercapai. Yaitu apa? Mampu menguasai tanda baca dan mempraktekannya dalam bacaan. Kalau mereka sudah bisa membaca ini dengan baik dan benar, berarti apa? Mereka sudah bisa membaca dan menguasai tanda baca, dan mereka bisa kita naikkan pada bab yang ketiga, yaitu menguasai dasar-dasar tajwid. Mungkin ini yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita untuk belajar metode Anaba, yaitu menguasai tanda baca ini, betul-betul menjadi pertemuan yang berbarokah, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah kita, bisa bermanfaat di dunia sampai di akhirat kita. Dan nantikan pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana cara kita untuk mengajarkan dasar-dasar teori tajwid dengan mudah dan menyenangkan. Tentu ada nadomnya, ada lagunya. Insya Allah pembelajaran akan semakin menyenangkan bagi diri kita dan bagi anak didik kita. Demikian dari saya akhiri. Wa akhiru dana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.